Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Antonia Sulun. Saya bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang tugasnya yaitu membuat sistem manajemen gaji. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Langkah kerjanya yaitu pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Yang kedua, gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1 sampai 5 yang telah dikerjakan sebelumnya. Implementasi kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. 3. Isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan berikut. 1. Nama manajer, gaji pokok 10 juta, tunjangan 3 juta. 2. Nama supervisor, gaji pokok 7 juta, tunjangan 2 juta. Yang ketiga, nama staf, gaji pokok 5 juta, tunjangan 1 juta. Isi tabel lembur dengan tarif 25.000. Yang ketujuh, isi tabel rating dengan keterangan sebagai berikut: rating 5 20%, rating 4 15%, rating 3 10%, rating 2 5%, dan rating 1 0%. Yang kedelapan, ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka munculkan pesan error. Ketika menambah karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Yang ke-10, ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel gaji. Yang ke-11, gunakan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Ini gambar kerjanya. Gak bisa di-zoom. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat folder PHP yang isinya itu ada 2 file. Yang pertama file koneksi.php, yang kedua main.php. Nah, di koneksi itu ada ini untuk menghubungkan ke database ya. String koneksi MySQL connect. Ini usernya localhost, usernya root. Di sini dikosongkan karena ini untuk sandi. Di sini kantor. Jika ini terkoneksi terhubung, maka akan menampilkan pesan koneksi ke database sukses, dan apabila gagal maka akan error atau database gagal. Nah, di sini cara menghubungkan koneksi ke database yaitu adalah require once koneksi.php. Ini adalah function untuk menampilkan menu. Di sini isinya ada eho sistem manajemen gaji, eho lihat karyawan, eho tambah karyawan, eho update karyawan, eho hapus karyawan, eho hitung gaji karyawan, eho keluar aplikasi, dan yang terakhir ada pilih menu 1 sampai 6. Function get clean input, return trim gets stdin. Untuk program pertamanya ada running sama dengan true, while string running, display menu, string pilihan get clean input. Terus ini itu untuk daftar karyawan untuk kembali. Nah, di sini ada untuk menambah karyawan. Terus ada eho menambah karyawan. Di sini memilih jabatan dulu, terus rating, nama karyawannya, divisinya, alamatnya, umur, jenis kelamin, dan statusnya. Terus apabila berhasil ditambahkan, maka akan
muncul karyawan berhasil ditambahkan. Apabila gagal, maka akan menampilkan gagal menambahkan karyawan. Yang case ketiga ada update karyawan. Di sini memasukkan ID karyawan yang ingin diupdate, kemudian memasukkan nama divisinya, terus karyawannya dan ID karyawannya. Yang ini kalau ingin mengganti nama itu pakai string nama yang lama terus ganti ke yang baru, mau diganti jadi apa. Kalau mau ganti divisi itu sama kayak yang nama ya, divisinya yang lama itu apa, terus mau diganti ke apa. Apabila memasukkan karyawan dengan ID yang gak ada di daftar tabel berikut, maka akan bermuncul tidak ditemukan ya. Ini jika yang ingin diubahnya divisi, maka yang nama itu dikosongkan, dan apabila sebaliknya maka yang ini dikosongkan, yang ini ditulis ya. Terus ada hapus karyawan, terus ada hitung gaji. Untuk hitung gaji kita memasukkan ID karyawan, jam lemburnya, dan masukkan periodenya. Nah, ini untuk keluarnya ada tulisan terima kasih dan sampai jumpa. Kita akan mencobanya ya. Ya lupa ininya belum dihidupin. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu karyawan. Nah, di sini saya ada tabel daftar karyawan itu ada 6 ya. Terus kita akan mencoba untuk menambahkan karyawan. Pilih ID jabatannya. Saya akan menggunakan manajer. ID ratingnya 4. Nama karyawannya misal Siti. Gak boleh deh. Agus deh. Divisinya IT. Alamatnya Jatiwangi. Umurnya 27 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Statusnya aktif. Nah, ini karyawannya berhasil ditambahkan ya, sukses. Kita lihat. Nah, di sini udah ada, tapi ini kok ngaclok ya? Terus kembali kita mengupdate. Masukkan ID karyawan yang ingin diupdate, yaitu misal si Budi. Iya, maaf salah. Harusnya masukkan ID 4 berarti. Namanya ganti jadi Alex. Nah, ini berhasil diupdate ya. Kita lihat lagi. Nah, ini tadi yang awalnya si Budi berubah menjadi Alex. Terus menghapus ya. Masukkan ID karyawan si Agus. Nah, di sini akan ditampilkan terlebih dahulu datanya
data lengkapnya. Di sini ada namanya Agus, divisinya IT, alamatnya Jatiwangi, umurnya 27 dan statusnya aktif. Apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan ini? Kita jawab yes. Nah, ini karyawan berhasil dihapus. Kita lihat lagi. Nah, di sini udah hilang ya. Terus yang kelima, hitung gaji. Di sini saya akan menghitung gaji misal yang Mia. Jam lemburnya 4, periodenya 2024, bulan 8, tanggal 19. Nah, ini rincian gajinya ya, ada gaji pokoknya 7 juta, tunjangan 2 juta, upah lembur 100.000, bonus kinerjanya 0. Total gaji adalah 9.100.000. Gaji berhasil dihitung dan disimpan untuk periode 2024 bulan 8 tanggal 19. Di sini yang terakhir keluar aplikasi. Nah, ini udah selesai. Oke.